Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi PAI kelas 7. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu mempelajari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Mari kita dengarkan bacaan Surat An-Nisa ayat 59 di bawah ini dengan seksama. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Setelah kita mempelajari bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 59 di materi yang pertama, selanjutnya kita akan mempelajari Quran Surat An-Nahl ayat 64. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Setelah kalian mendengarkan dari dua bacaan surat ini, kalian bisa menirukannya sampai kalian bisa ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam Surat An-Nisa ayat 59 berisi tentang perintah untuk menaati Allah SWT, Rasulullah, dan juga para pemimpin. Kita sebagai umat Islam harus menaati semua perintah Allah dan juga menghindari larangan Allah. Karena apa? Itu adalah bentuk keimanan kita terhadap Allah. Dan apabila terjadi perselisihan, maka diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman bagi umat Islam. Isi kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 69. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 69 terkandung penjelasan tentang fungsi diturunkannya Al-Quran ke bumi, yang mana fungsi tersebut yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 69 yaitu tentang keagungan Allah sehingga manusia tidak berpaling dari rahmat yang diberikan oleh Allah dan juga bisa menjadikan kita lebih mudah untuk bersyukur. Materi ketiga, di sini kita akan mempelajari tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Apa sih alif lam qamariyah dan alif syamsiyah itu? Yang pertama kita akan membahas tentang alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah sehingga huruf al dibaca secara jelas. Alif lam qamariyah disebut juga dengan idhar qamariyah. Huruf qamariyah juga ada 14 yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, nun, wawu, ha, hamzah, dan ya. Jadi, apabila ada al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, maka itu disebut dengan bacaan alif lam qamariyah atau al-qamariyah. Setelah kita mempelajari alif lam qamariyah, di sini kita akan mempelajari tentang alif lam syamsiyah. Apa sih alif lam syamsiyah itu? Alif lam syamsiyah adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dan dibacanya tidak jelas atau melebur dengan huruf setelahnya, yaitu idgham. Huruf lam syamsiyah ada 14 yaitu ta, tha, dal, dha, ra, za, sin, shin, shad, ta, lam, nun. Jadi apabila ada al bertemu dengan huruf lam syamsiyah 14 ini,
maka itu disebut dengan bacaan alif lam syamsiyah atau al-syamsiyah. Contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah di surat An-Nisa ayat 59. Di sini ada dua warna yang menunjukkan contoh dari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang pertama yaitu warna biru yang menunjukkan contoh dari al-syamsiyah, dan yang warna merah yaitu menunjukkan dari al-qamariyah. Contoh yang pertama yaitu ar-rasula. Di sini ada al bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ro, maka ar-rasula di sini sebagai bacaan dari asy-syamsiyah. Yang kedua yaitu al-amri. Al-amri yaitu bacaan dari al-qamariyah yang mana ada huruf al bertemu dengan hamzah. Contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah di surat An-Nahl ayat 64. Seperti contoh yang pertama, di sini juga ada dua warna yang menunjukkan tentang contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang pertama yaitu warna biru yang menunjukkan bacaan al-qamariyah, dan yang berwarna merah menunjukkan al-syamsiyah. Al-kitabah di sini yaitu bacaan al-qamariyah karena ada al bertemu dengan huruf qamariyah berupa kaf. Dan yang kedua yaitu alladzi. Alladzi di sini yaitu bacaan asy-syamsiyah karena ada al bertemu dengan huruf lam. Pada materi keempat ini kita akan membahas tentang perbedaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah juga memiliki perbedaan loh. Mari kita simak perbedaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah berikut ini. Perbedaan al-qamariyah dan al-syamsiyah. Perbedaan yang pertama yaitu al-qamariyah, huruf setelah al tidak terdapat harokat tasydid, sedangkan al-syamsiyah terdapat tanda tasydid di atas huruf yang terletak setelah alif lam mati. Perbedaan yang kedua yaitu al-qamariyah, huruf alif lam akan dibaca dengan jelas, sedangkan alif syamsiyah cara membaca huruf alif lam tersebut dileburkan dengan huruf setelahnya atau disebut dengan idgham. Materi yang selanjutnya yaitu adalah peta konsep, yang mana peta konsep ini menggambarkan tentang hadis. Mari kita lihat peta konsep di bawah ini. Materi kita yang terakhir yaitu tentang hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan yang bisa disebut dengan takrir. Fungsi hadis yaitu ada 4. Memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan membatasi ayat Al-Quran tersebut. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.